Hello guys, welcome to Freaky Gaming. Kenalin gue Dante, dan di konten kali ini gue bakal nge-review game yang lagi hits, Solo Leveling, yang baru-baru ini aja rilis di Play Store dan App Store. Oke, kita langsung ke gamenya. For your information, game ini game action RPG ya guys ya. Dan game ini diadaptasi langsung dari film, dan kalian harus tonton filmnya. Karena kalau nggak nonton filmnya tuh nggak seru juga sih main gamenya. Oke guys, jadi untuk video-video di awal ini tuh hampir sama persis sama di filmnya. Makanya tadi gue bilang untuk tonton dulu filmnya baru main gamenya. Nah, untuk di sini tuh agak beda guys dari di filmnya. Di filmnya itu Sung Jin Woo nih sekarat sama si Lizardman ini. Kalau di sini kan agak ngelawan dikit nih. Alright, I'm feeling pretty good today. Nah, gak lama lagi muncul fitur-fitur baru gini guys. Kayak ini nih ada untuk fokus ke lokasi tujuan atau ke target musuh yang lagi kita lawan. Kayak ini fitur skillnya baru muncul gitu. Jadi kurang lebihnya ini tutorialnya tuh lebih ke arah setup in game aja sih guys. Nah, untuk icon hunter ini untuk aktifin skill support dari hunter yang ada di setup kita guys. Kebetulan untuk awal-awal nih kita dapat supportnya ini Lee Jugi ya. Nah, kayak ini HP gue nih langsung penuh lagi. Nah, ini kita lawan Lizardman berkulit biru ya. So strong. Sung, watch out! Thank you. Untuk di bagian ini kayaknya kurang lebih sama persis kayak di film sih guys. Cuman bedanya di bagian sebelumnya itu harusnya dia nih sekarang sama si Lizardman berkulit biru. Lizardman berkulit biru loh. Let's go in. Nah, untuk di sini tuh sebenarnya nggak ada tutorialnya, cuman kita harus ngikutin alur dari cerita yang persis kayak ada di film guys. Di sini gue skip aja biar nggak kelamaan. Nah, persis kayak di film, di sini kita harus menerima tantangan sebagai player ya guys ya. Nah, di sini kita harus terima tantangannya kalau nggak kita meninggal. Oke? Di sini kan story-nya tuh di film itu kita ada kebangkitan kedua, dan untuk di game-nya juga sebenarnya sama persis sih guys. Oh iya, untuk setiap misi yang kita selesai nanti kita dapat beberapa item gitu guys, dan item yang kita dapat itu di tiap misi itu beda-beda tergantung dari kesulitan misi yang kita selesai. Nah, untuk awal kan kita masih ada di hunter level E nih, dan setiap misi yang kita kerjain kita tuh bisa upgrade. Di sini persis kayak di film, kita nggak ngerjain quest harian nih guys, jadi kita kena penalti. Nah, untuk misi penaltinya kita harus ngindar-ngindarin nih guys, lipan-lipan ini nih. Wah, rame banget lipannya ya Allah. Damn it! How long do I have to run? Is it expecting Shit man, get out of here alive? tolonglah minggir dulu lah. Shit. Di sini kita nggak bisa ngelawan guys, karena kita tuh beda level sama monsternya. Kita level E, dia ini level B atau level A gitu. Si lipan-lipan, makanya nggak bakal bisa diserang juga sampai detiknya habis. Penalty quest. Nah, misi kita selesai sampai situ aja. Nah, kita dapat hadiah lagi nih. Jadi setiap misi yang kita selesain hadiahnya beda-beda kayak yang tadi gue mention. Untuk di sini kita di tutorialin untuk bikin setupnya guys. Untuk pilih weapon atau pilih supportnya. Kebetulan senjata yang kita punya nih cuman ini ya. Dan setiap senjata yang kita gunain itu skillnya biasanya beda-beda guys. Oke, kita langsung lanjut ke tutorial berikutnya.
Di misi ini kita tuh masuk ke dungeon instan ya guys ya, supaya bisa upgrade si Sung Jin Woo punya stats. Ini masih agak mirip nih sama di filmnya. Oh iya, setiap ada musuh gini tuh kita harus aktifin fitur autofocusnya nih guys, supaya kita tahu posisi musuhnya ada di mana atau arah dari misi ini kita harus kemana. Kalau sini sih masih gampang aja guys. Kita lawan ini nih, serigala ini guys ya. Shot. Wih, ada lagi. Nah, ini nih, Chidori gitu. Tiba-tiba Chidori kan? Nah, jadi Chidori itu bisa ke-trigger kalau misalnya kita ngenain musuh beberapa basic attack kita guys. Nah, untuk yang HP musuh kayak ada 9 kali, ini berarti dia kayak bosnya gitu loh guys. Bosnya serigala, bos-bosan. Hah? Bos-bosan. Kita harus ngindarin mark merah itu guys, supaya nggak kena damage dari monsternya ini. Kita lawan Raikan berbulu domba, berbulu merah maksudnya. Ini kita harus hindarin ya guys ya. Oh iya, untuk yang di bawah ini ada, ya wah, ada bar HP sama bar mana guys. Jadi kita harus perhatiin nih, kalau bar HP kita habis, ya kita kalah gitu, mati. Nah ini kan bar musuhnya tuh ada di kali 4, kali 6 kayak tadi ya guys ya, kita harus ngabisin. Emang agak sulit sih kalau lawan yang ini, agak ribet gitu. Kita menghindar ekstrim guys ya. Nah ini Chidori menang. Setiap misi yang kita selesain nambahin stat juga guys. Kayak ini nih, vitalitas. Jadi area vital, vitalitas kita bertambah, attack juga nambah, defense juga bertambah. Terus kayak di dalam misi itu biasanya ada achievement kayak gini guys, menang dalam 240 detik gitu. Sebenarnya kan kalau dari misinya kita harus entah ngelawan bos atau nyelesain lawan musuh-musuh yang memang ada di jalannya. Tapi biasanya ada misi sampingannya nih, kayak menang dalam 240 detik, menang dengan vitalitas 30% atau lebih, atau menang dengan menerima kurang dari 35 serangan. Kebetulan di sini gue dapat semua nih. Jadi hadiahnya tuh double. Kalau Crystal Seer ini kebetulan untuk gacha ya guys ya. Jadi di game ini terdapat fitur gacha gitu. Gachanya itu bisa gacha dapat hero atau weapon. Nah, setiap stat itu bisa kita upgrade nih guys sebenarnya. Cuman fitur itu baru unlock sekarang. Kayak ini nih, attack bisa kita tambahin 10. Terus ada stamina juga bisa tambahin supaya kuat, supaya lama gitu loh guys mainnya. Ada kecekatan. Kalau kecekatan ini tuh critical hit rate, ada critical hit damage-nya bertambah gitu guys. Kecerdasan supaya kita lulus UN, dan Indra Jegel. Enggak, bercanda guys. Semua ada di deskripsi ya maksud gue. Kalian bisa lihat satu-satu aja. Di sini kita bersiap untuk menjadi yang terkuat ya guys ya. Come to a realization. If I give up here, I'll die for nothing. Ini ada musuh baru lagi guys. Si dia ini ceritanya bos dungeonnya nih guys. Si Briga Cakar Besi. Cuman yang agak aneh itu kadang-kadang di sini bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia gitu loh guys. Nah, sekarang udah ke-unlock nih guys untuk skill ultimate. Ultimate itu bisa ke-trigger kalau kita ngenain beberapa basic attack ke musuh yang lain kita lawan. Wolf assassin. Nah, I like it. kita dapat gelar baru nih guys, pembasmi serigala.
semua status akan naik sebesar 40% karena kita selesai misi ini. I can do it too. Oke, kita lanjut ke next tutorial. Maju atau mundur nih. Nah, di sini tuh kita ngelawan bos nih guys. Jadi sebelum masuk ke misi, dia ada keterangannya nih di sebelah kiri. Is this really Hapjeong Station? Blue Fence Kasaka. Ini jadi kita lawan kayak ular gitu loh guys loh. Nah ini nih agak sulit nih guys. Karena kan kebetulan nih bos-bosan di tutorial chapter ini. Shit, telang. Oh iya, setiap skill yang kita gunain tuh ada cooldown ya guys ya. Kayak ini 5 detik, ada yang 4 detik, tergantung dari skill yang mau di trigger aja. Biasanya semakin damage-nya besar, itu cooldown-nya semakin lama guys. Nah, ultinya ke trigger. Ya Allah, agak serem ya. Don't give up. Get out of my way. Kita cuma disuruh My chance. untuk ngalahin ular ini sih guys, cuma agak ribet aja. Nah, biasanya ini tuh modelnya tuh kayak finishing gitu loh guys. Di setiap boss yang kita lawan itu finishingnya tuh beda-beda move-nya. Nah, kita sekarang menjadi penguasa rawa ya guys ya. Rawa rontek. Nah, maksudnya karena kita ngalahin si ular ini ya. Nah kayak ini nih gue nggak dapet nih di menang dua kali menghindar ekstrim. Baru sekali tadi gue menghindar ekstrim. Nah kebetulan karena kita selesai ngelawan bos, kita dapat senjata yang aneh-aneh biasanya guys. Senjata biasanya bagus. Kayak ini nih ada elemennya, elemen air gitu. Oke kan? Boleh kan? Siapa takut? Oke, setelah chapter yang pertama itu selesai, kita kebuka banyak setup nih guys. Kayak kita tuh bisa ngerekrut orang-orang baru. Mau kerja boleh, jadi tukang las boleh, jadi tukang boleh. Kita balik nih ke Korea Selatan ceritanya, ke organisasi Hunter. Nah ini mbak kacamata nih, Lim Hajin. Dia nih karyawan baru nih guys ya. Nah, kebetulan untuk tutorial chapter 1 udah selesai. Jadi mungkin sekian dulu tutorial review dari gua. Dan for your information, game ini tuh mirip kayak Genshin Impact ya guys ya. Jadi dari segi gameplay, terus ada fitur gachanya juga mirip gitu. Untuk kelebihannya sih gue lihat skillnya variatif ya, dan grafiknya juga lumayan bagus. Dan untuk minusnya ini suka ada bug gitu guys. Jadi kadang-kadang di loading itu kita ada bug, atau kadang-kadang bahkan force close. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki sih untuk bugnya. Dan untuk device yang kalian gunain juga harus lumayan mumpuni guys. Oke, mungkin sekian dari gue. Kalau kalian mau gue untuk melanjutin tutorialnya, silakan komen di bawah. Dan see you on next video.